Assalamualaikum bosku, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, di video kali ini saya ada di kamar, masih di Wisma Pademangan Jakarta Utara. Ini saya akan berbagi pengalaman cerita karantina yang ada di Jakarta ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru kenal dengan channel saya, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan klik tombol lonceng di bawah ini agar mengetahui video-video terbaru dari saya. Nah, di sini saya akan menceritakan perjalanan saya pulang dari Jepang sampai tibanya di Jakarta ini, Wisma Karantina ini saya udah 2 malam ya di sini, dari tadi malam sampai malam ini udah malam, udah sore lah, kisaran di jam berapa ini, 17.47, jam 6 kurang 10 menit lah kisarannya. Nah, di sini saya akan berbagi cerita pengalaman biar teman-teman yang mau pulang juga mengetahui video ini dan bisa menambah wawasan juga. Saya hari Minggu tanggal 5 bulan 9 2020 itu saya berangkat dari Narita, Jepang. Jumlah orang 3 orang. Saya naik JAL, Japan Airlines, pokoknya yang kerjasama dengan Garuda Indonesia. Saya naik JAL. Tibanya di Bandara Narita itu kisaran masih pagi, jam 6:30 waktu Jepang. Saya minum dulu. Jam 6:30 waktu Jepang saya tiba di Bandara Narita ya. Tiba, dan sangat terkejutnya bandara tersebut sangat sepi banget. Soalnya saya kepulangan kedua kali ya. Pas tahun dulu itu tahun 2018 saya pulang, 3 tahun selesai, dan 5 tahun selesai saya pulang. Perbedaan sangat jauh sebelum ada corona dan usaha ada corona itu. Saya kira masih pagi atau gimana, tahu-tahu sampai saya mau terbang, sampai saya masuk ke pesawat JAL tersebut, sangat minim sekali yang naik ya. Satu pesawat JAL itu bisa dihitung nggak nyampe 15 orang, kemungkinan di bawah 15 orang. Sangat terkejutnya saya. Pesawat sekelas JAL cuman menerbangkan 15, bahkan kurang dari 15 orang, diterbangkan dari Narita ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, saya itu tiba di Jakarta itu pukul berapa ya kemarin ya, jam 5 kurang. Saya udah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta. Nah, setelah itu kita bertiga keluar, itu udah digiring sama petugas-petugas yang ada di bandara tersebut untuk mengisi formulir yang intinya kita itu pilih di karantina di hotel ataupun di Wisma Atlet. Dan kalau yang udah mempunyai tes PCR itu bisa dilangsungkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Dan kebetulannya saya itu bertiga dari Jepang itu belum mempunyai tes PCR, dan kita sepakat untuk ikut karantina di Wisma Atlet Pademangan ini. Kita nggak memilih hotel dikarenakan pertama biaya juga cukup mahal, 1,5 juta kira-kiranya, dan yang kedua kita bertiga ini pengen mencoba dan menjajal fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu bagaimana itu. Dan akhirnya kita digiring untuk masuk ke
bis yang gede, yang Damri kalau nggak salah, bis gede yang ditujukan untuk masuk di Wisma Pademangan ini. Setelah itu kisaran jam setengah 7 waktu Jakarta, kita udah sampai di Wisma Pademangan di depan, dan di depan itu kita diberi pengarahan gini, diberikan pengarahan, disuruh nulis formulir, diberikan kartu seperti ini. Kalau kartu seperti ini diberikan sebelum kita ke Wisma Pademangan, ya pas kita ngisi formulir di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum keluar kita mendapatkan kartu seperti ini, dan kartu ini harus dipakai kemana aja dan nggak boleh hilang. Dan setelah itu kalau udah sampai di Wisma Pademangan ini, kita bakalan menerima ini. Sebenarnya cuma kertas biasa, tapi ini ada warnanya. Nah, warna ini ntar keesokan harinya bakalan dipanggil pakai pengeras suara untuk melakukan tes swab atau tes PCR itu. Nah, itu saya itu selesai ngisi dokumen-dokumen, dan dan selama kita ini ya karantina di sini, paspor kita ditahan sama petugas, kemungkinan buat ini ya, buat penjagaan kalau kita bakal kabur atau gimana, itu kita bakal ditahan. Dan setelah kita mengisi formulir selesai, dan setiap kamar itu harus mempunyai 3 anggota. Jadi sebelum menerima kunci kita harus cari anggota dulu 3 orang. Dan beruntungnya saya dari Jepang udah 3 orang, jadi udah satu rumah, satu kamar itu udah set 3 orang. Setelah mendapatkan kamar, saya dapat kamar di gedung 8 lantai 5, lumayan jauh, tapi juga ada liftnya, alhamdulillah. Dan yang buat khawatirnya itu cuman satu di sini, itu kalau ada yang keluar itu pasti banyak yang menggerombol, itu yang satu. Dan itu yang bikin kita semua waspada dan harus berhati-hati. Makanya kita dari Jepang itu udah membawa sebotol kecil ini alkohol buat disemprotkan waktu kita mau kemana aja, sewaktu-waktu kita kemana aja pasti semprotkan ini. Ini kalau dari Jepang cuman berapa mili, 30 mili, jadi bisa lolos dari bandara. Dan yang saya rasakan selama 2 malam ini, ya dari segi ini fasilitas dari makan itu juga alhamdulillah mencukupi, enak juga. Terima kasih pemerintah Indonesia juga udah memfasilitasi ini. Tapi yang lebih bikin ininya, tolong buat para yang di karantina, tolonglah jangan suka menggerombol, taati peraturan protokol kesehatan yang udah diterapkan di sini. Kalau cuma 2 orang ya 2 orang, gak usah menggerombol lebih dari 5 orang. Itu saran dari saya. Dan karena ini udah maghrib, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Akan saya buatkan video part-part lainnya di sini. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe-nya, dan klik tombol lonceng di bawah ini. Kalau ada pertanyaan soal pemagangan di Jepang atau soal karantina yang ada di Wisma Atlet Pademangan ini, bisa tulis kolom komentar ataupun di DM saya Sarwanto75. Gitu aja videonya. Salam pamit. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.